cuma jantung, kita harus lihat torak. Torak itu secara umum apa yang dilihat? Bentuknya, status dinamis, napasnya sendiri gimana. Kemudian ada massa atau tidak, kemudian ada krepitasi, ada hiperemis, pasiennya kita terlihat lebih sesak atau gimana. Karena itu di situ, di infeksi. Lihat juga ictus cordis. Ictus cordis itu apa? Bagian aspek yang teraba pada bukan apa-apa sih, kalau dilihat juga bisa. Apa? itu bagian apa sih? Terlihat yang bisa tampak yang emang apa sih, apa sih? apa sih? Bagian tajam. Jantung ditonjol gitu. Apa jadi yang terlihat di situ sebetulnya? Margo Apa tuh? Iya. Kamu terlalu ini. Yang kamu lihat adalah denyutnya. Sebetulnya katukmit halnya itu yang kamu akhirnya melihat itu bunyi itu. Jadi denyutnya tuh. Ada nggak sih tuh? Dari sini kelihatan nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Ada. Kan nggak semua orang ada. Kalau yang kurus banget baru kelihatan. Kelihatan itu? Saya kelihatan. Ya kalau kelihatan harusnya kelihatan semuanya. Kelihatan tuh? Gimana? Ya ada tuh bayangan. Dia di ke sini ya. Geser nggak ininya? Geser. Ada maling. Ganyan semua kanan. Di sini ya. Sabar ya. Kalau perempuan kelihatan juga ya dok? Belum tentu. Tapi kalau gendut. Beb. Iya. Gitu. Jadi yang mesti kamu lihat itu, kemudian tadi palpasi itu sebenarnya kalau aslinya adalah kita harus torak dulu sekalian. Tarik nafas. Terus dia bilang 77. Aslinya harus begitu dulu. Karena kan sambil melihat yang lain. Jadi walaupun ini pemeriksaan jantung, tapi kamu juga harus tahu bahwa ada jantung dan paru, bukan pisah-pisah gitu pemeriksaan itu. Kemudian kamu tadi sambil ngeraba, ini ada krepitasi, ada patah yang tulang yang patah, misalnya gitu, atau massa atau apa. Nggak ada, baru tadi yang palpasi ictus cordisnya, teraba atau enggak. Kalau teraba, ada tril atau enggak. Tril itu artinya tuh, kalau orang yang jantungnya ada murmurnya itu dia biasanya belum diapa-apain udah kenceng banget gitu. Kayak kedutan itu. Ictus cordisnya. Jadi kalau kamu raba pun dia udah yang dia bisa melebar. Kalau ini kan enggak melebar. Jadi kalau kamu raba ke sini tuh masih bunyinya masih ada. Makanya pasiennya kadang nanti pada saat auskultasi kita suruh miring. Nah kemudian sudah selesai itu auskultasi. Auskultasi kita tidak pakai yang ini. Ini hanya untuk paru. Jadi kalau paru napasnya kita dengerin. Yang vesikuler ya. Zigzag kanan kiri kanan kiri. Nah, kalau jantung pakai ini. Kenapa pakai ini jantung? Lebih dalam. Karena bunyi jantung kan satu ya. Jadi ada 1, 2. Kalau karena kita udah tadi membayangkan dia ada di parasternalis, maka kita akan taruhnya di situ. Nah, nanti dengar bunyi jantung 1 dan 2 mana yang lebih keras. Sama dulu deh. Yang pasiennya dulu. Kalau vesikuler itu artinya gimana sih dok bunyinya? Nanti sambil kita dengerin dia napas. Itu gimana? Napas itu kanan. Kalau kamu napas kan? Bunyi jantung 1 dan 2 kedengeran? Kayaknya Kedengeran nggak? sepertinya Masih belum Kedengeran nggak? kedengeran tapi agak nggak bisa ngebedain tuh. Coba ulang lagi, pelan-pelan. 1 dan 2 mana yang lebih keras? Sama dok. Nah, terus main. Bedanya apa? yang di situ Lebih kenceng bunyi jantungnya mana? 2. Gitu. Kalau nggak ada murmur dia bunyinya tetap. Betul. Iya, lebih kenceng. Nggak bisa bedain.